Terima kasih sudah ikut lagi belajar bersama mata kuliah pengantar probabilitas. Alhamdulillah kita udah pertemuan ke-8 ya. Jadi sisa 1 pertemuan lagi minggu depan. Mudah-mudahan semua materi yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman di sini. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Sini modul 8 tentang rantai Markov. Nah, kemarin kan di modul 7 itu proses stokastiknya ya. Nah, rantai Markov ini salah satu proses stokastik dari rantai Markov ini termasuk salah satu dari proses stokastik. Nah, di sini saya langsung bahas ke KB2 ya. KB2 karena KB1 itu nggak dibahas sama sekali di Python juga. Jadi daripada kebanyakan, kita langsung aja ke KB2 ya. Nah, di sini untuk KB2 itu kan kelakuan jangka panjang rantai Markov. Atau biasanya di sini kita mencari peluang yang akan datang. Nah, misalkan diketahui rantai Markov sebelumnya itu apa peluang sebelumnya. Nah, kita disuruh mencari peluang yang akan datang misalkan 4 hari berikutnya atau 2 hari berikutnya atau 4 tahun berikutnya. Nah, itu tergantung dari waktu yang ditentukannya. Nah, ini kita langsung ke KB2 ya. Teman-teman boleh lihat ke modulnya, modul 8 KB2. Di sini kelakuan jangka panjang juga biasanya ada di soal UAS atau soal tugas juga ada biasanya. Oke, kita langsung. Nah, di sini yang pertama ada rantai Markov reguler. Rantai Markov reguler ini nanti kita akan berhubungan dengan mencari peluang dari ini distribusi peluangnya, distribusi peluang VJ-nya. Di sini rantai Markov reguler adalah adanya distribusi peluang limit. Nah, ini biasanya yang kita cari di sini. Distribusi peluang limit V sama dengan V0, V1 sampai Vn. Nah, biasanya kita disuruh mencari nilai ini, V0, V1 sampai Vn. Dengan Vj-nya itu lebih besar dari 0. Untuk J sama dengan 0, 1, sampai N. Nah, N ini tergantung ya, tergantung keadaan atau state-nya. Nah, dan sigma J, Vj sama dengan 1. Nah, distribusi ini independen atau tidak tergantung dengan state awal. Atau secara formal, untuk matriks peluang transisi regulernya, P sama dengan PIJ mutlak. Dan di sini mengkonvergensi. Nah, di sini limitnya, limit N menuju hingga PIJ pangkat N sama dengan PJ lebih besar dari 0. Untuk J, 0, 1, sampai N. Nah, atau dalam bentuk rantai Markovnya, di sini Xn-nya limit N menuju hingga Pxn sama dengan J, di mana X0 sama dengan I sama dengan Vj, lebih besar dari 0. Untuk J sama dengan 0, 1, sampai N. Nah, konvergensi ini mempunyai arti bahwa dalam jangka panjang N menuju tak berhingga, peluang mendapatkan rantai Markov dalam step J mendekati Vj, tidak tergantung pada state normal rantai pada saat 0. Nah, jadi di sini kita pengenalan dulu terkait rantai Markov regulernya. Jadi untuk menentukan distribusi peluang limit ini, kita harus tahu dulu kalau rantai Markov itu merupakan rantai Markov reguler. Nah, misalkan kita punya contoh di sini ya. Misalkan kita mempunyai rantai Markov dengan matriks peluang transisi. Nah, masih ingat kan matriks peluang transisi? Apa di kepalanya masih terbayang-bayang itu fungsi densitas. Nah, jadi kita beralih dulu ya ke rantai Markov. Kita fokus dulu di rantai Markov. Di sini misalkan kita punya rantai Markov. Nah, dengan peluang transisinya di sini P sama dengan 0-nya 1 dikurangi A, 0-1-nya A, berarti di sini state atau keadaan P 0-1, 0-nya itu 1 dikurangi A, 0-1-nya A, 1-0-nya B, 1-1, 1 di sini biasanya peluang transisinya itu kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. P reguler bila 0 kurang dari A, B kurang dari 1. Nah, dalam kasus ini distribusi limitnya. Nah, berarti kita punya V-nya. Nah, karena di sini ada keterangan reguler apabila 0 kurang dari A dan B kurang dari 1, maka distribusi limitnya atau V-nya di sini. Nah, berarti V0-nya. V0-nya sama dengan B dibagi A ditambah B. Kemudian V1-nya A per A ditambah B. Untuk memberikan contoh numeris, misalkan kita ambil. Nah, ini misalkan nilai P-nya. Nilai matriks peluang transisinya. Yang pertama, 1 dikurangi A itu 0,33. A-nya itu 0,67, B-nya 0,75, 1 dikurangi B-nya 0,25. Nah, di sini kita pangkatkan. Misalkan kita pangkatkan 2, P pangkat 2. Ini kita kalikan ya, berarti P pangkat 2 berarti sama dengan P dikali P dikali P. P pangkat 4 juga sama, P dikali P dikali P dikali P.
Nah, kemudian P pangkat 6 pun sama. Nah, ini kita misalkan, pangkatkan beberapa matriks peluang transisinya. Nah, di sini mulai N sama dengan 7, elemen-elemen pada masing kolom sama sampai ketepatan 2 desimal. Nah, di sini berarti, dalam, kolom ya, di sini kita lihat kolom yang pertama 0,5271, terus kolom yang kedua 0,5294. Nah, ini mempunyai ketepatan 2 desimal, ini sama 0,52, 0,52. Nah, yang ininya juga sama, kolom yang sebelah kanannya 0,47, yang bawahnya juga 0,47. Nah, berarti probabilitas limitnya yang pertama 0,5282. Nah, ini kita masukkan nilai A, B-nya. Nah, kita lihat ke sini. A-nya yang sebelah mana? A-nya yang ini 0,4729. Nah, dibagi A ditambah B. Nah, A ditambah B-nya berarti 0,4729 dibagi ditambah 0,5294, atau di sini nih saya uraikan. Kemudian yang A-nya 0,4729 dibagi A ditambah B 0,4729 ditambah 0,5294. Nah, ini kalau kita hitung distribusi limitnya yaitu V0 yang sama dengan 0,5284, V1-nya sama dengan 0,4718. Nah, jadi ini kita uraikan sesuai definisinya dia. Nah, sesuai definisinya ini, V-nya itu berarti B per A ditambah B, kemudian V0-nya A per V1-nya A per A ditambah B. Tetapi biasanya soal-soal itu tidak mendefinisikan distribusi limitnya. Nah, kita biasanya langsung disuruh cari. Jadi tidak ada keterangan 0 kurang dari A, B kurang dari 1. Nah, ini karena kan dia soalnya masih berbentuk variabel ya, belum angka. Nah, kalau misalkan soalnya langsung, nah biasanya nggak ada keterangan distribusi limit yang seperti ini. Biasanya kita langsung disuruh cari. Misalkan contoh, menurut teori sosiologi kelas sosial, suatu generasi dalam suatu keluarga dapat dipandang sebagai rantai makro. Nah, di sini kita andaikan. Sebentar ya. Nah, di sini jadi pekerjaan anak diandaikan hanya tergantung pada pekerjaan orang tuanya dan bukan pada pekerjaan neneknya. Misalkan model sedemikian cocok dan matriks peluang transisinya diberikan oleh. Nah, ini kita punya matriks peluang transisinya. Misalkan di sini untuk barisnya, untuk kolomnya kelas anak, kemudian untuk barisnya itu kelas orang tua. Di sini kita punya state-nya rendah, tengah, dan atas. Nah, ini untuk populasi sedemikian, berapa persentase keluarga yang berada dalam kelas menengah untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini kan kita tadi judulnya kelakuan jangka waktu rantai Markov. Ini berarti kan kita disuruh menentukan apa namanya waktu atau peluang dari rantai Markov yang kita ketahui di awal. Untuk waktu ini kita akan menjawab pertanyaan dengan menghitung P pangkat N untuk N yang cukup besar. Nah, ini sama seperti contoh yang tadi yang sebelumnya. Kita cari, kita pangkatkan sampai sampai dia menemukan angka angka di belakang komanya sama. Sampai misalkan ini kolom yang pertama ya, misalkan 0,07. Nah, ini sama. Dua angka di belakang komanya sama, 0,07, 0,07, 0,07. Bahkan dua baris ini, nah baris kedua dan baris ketiga atau state 1 dan state 2 ini, itu angkanya sama, 0,0769, 0,062550, 0,2981, ini sama. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kita tidak menghitung P pangkat N untuk harga N berturut-turut. Jadi, sampai sini kita cukup ya. Nah, tetapi perhitungannya dipercepat dengan menghitung berturut-turut kuadratnya. Misalkan di sini P kuadrat, nah berarti P 2 pangkat 2, P pangkat 4, kemudian P pangkat 4 kali 2, P pangkat 8. Nah, berarti dalam jangka panjang kira-kira 62,5% populasi adalah kelas menengah. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kelas menengah berarti state-nya yang ini, state P12. Ini kan P00, P01, P02. Kemudian yang ini P10, P11, P12. Nah, berarti di sini state-nya yang P11. Nah, berarti state-nya yang 0,6250 yang ini. Nah, perhatikan yang ditanyakannya itu adalah kelas menengah. Nah, atau kalau kita hitung pakai rumus, misalkan ya, distribusi limit eksaknya kita hitung. Nah, untuk V0, 1, dan 2, ingat ya, untuk distribusi limit ini kita mulai dari 0, bukan dari 1, karena state atau keadaannya rantai Markov itu kita mulai dari 0. Nah, berarti ini kita punya V0, 1, 2-nya sama dengan A dibagi A ditambah B ditambah C. Nah, teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya dari sini. Nah, angka dari yang terakhir ini ya, dimasukin nilainya. Nah, V0-nya ini
0,0769, kemudian V1-nya 0,6250, V0-nya 0,2981. Nah, ini angkanya sama. Nah, angkanya sama dengan matriks transisi yang sudah kita hitung. Nah, misalkan di sini kita lanjut ya ke teoremanya. Ini ada beberapa yang saya langkahin ya, takutnya kebanyakan juga, bingung. Jadi saya ambil yang penting-penting aja. Misalkan P matriks peluang transisi reguler pada step 0, 1, 2, sampai N. Maka distribusi limit V, V0, V1, V2, sampai Vn adalah penyelesaian tak negatif tunggal dari sistem persamaan. Nah, jadi untuk menentukan distribusi limit ini, kita buat persamaan. V0 sama dengan V0, P00 tambah V1, P10 sampai Vn, Pn0. Nah, ini kita selesaikan. Nah, di sini kita berarti harus bisa menyelesaikan dengan sistem eliminasi atau substitusi. Nah, sistem eliminasi dan substitusi masih bisa kan? Udah belajar kan dari masa-masa SMP itu udah ada ya. Jangan sampai nanti hitungannya masih banyak yang salah. Itu masih banyak yang keliru untuk hitung-hitungan integral. Padahal itu integralnya masih simpel. Masih integral konstanta, masih integral x kuadrat, integral x, tapi masih banyak yang keliru. Mungkin kebanyakan tugas ya, rada mabok. Nah, di sini kalau untuk menghitung rantai Markov, kita pakainya metode eliminasi atau substitusi juga bisa. Misalkan, nah ini soal-soal seperti ini teman-teman harus perhatikan ya, ini selalu ada di soal tugas atau soal ujian pun ini ada. Misalnya nomor 3. Nomor 3 itu kita bahas tentang rantai Markov atau transisi 2 langkah, berarti kita mencari P pangkat 2. Atau peluang transisi 3 langkah, berarti kita mencari P pangkat 3. Nah, kemudian kita disuruh mencari distribusi limitnya. Distribusi limit V0, V1, dan V2. Nah, kalau sebelumnya kan kita mencari perpangkatannya ya, P pangkat 2, P pangkat 4, P pangkat 8. Ada nggak Kak, cara yang lebih cepatnya? Nah, kita pakai persamaan ini. Kita kan nggak tahu nih sampai P pangkat berapa, dia akan menghasilkan, kolom yang sama, kolom dengan 2 digit belakang koma yang sama. Nah, untuk mencari, supaya cepat caranya kita pakai persamaan. Nah, di sini kita bentuk ya persamaannya. Ini kan matriks transisinya. Matriks transisinya di sini. Nah, kemudian kita, untuk mencari distribusi limitnya, distribusi limit ini V0, V1, dan V2, kita bentuk persamaan di sini. Nah, kita masukkan 0,40 tambah 0,05. Oh, sorry. Untuk menentukan ini, nah, kita transpose matriksnya ya. Ini ya matriks peluang transisinya, kita transpose. Nah, jadi ini jadi baris. Nah, kolom jadi baris. Kemudian yang ini juga sama. Nah, ini baris kedua jadi, kolom kedua jadi baris kedua. Nah, kemudian kolom ketiga jadi baris ketiga. Ingat ya, ini ditranspose ya matriksnya. Jadi P transpose. Nah, berarti kan 0,4 V0 ditambah 0,05 V1 ditambah 0,05 V2. Nah, jadi kita misalkan V0, V1, V2. Atau mau dimisalkan A, B, C, terserah ya. Nah, tapi biasanya di sini saya misalkan V0, V1, dan V2. Karena di sini kan biasanya distribusi limit itu menggunakan ini, V0, V1, V2. Nah, jangan lupa matriksnya ditranspose. Nah, di sini kita udah transpose. Kemudian untuk baris pertama berarti transpose dari kolom kedua. 0,5 tambah 0,7 ditambah 0,52. 0,5 V2 sama dengan V1. Ini juga sama dengan V0. Nah, kemudian untuk kolom ketiga 0,1 V0 ditambah 0,25 V1 tambah 0,5 V2 sama dengan V2. Nah, kemudian jangan lupa untuk persamaan ini yang terakhir. Nah, kita punya persamaan V0 ditambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, dari mana, Kak? Nah, ini. Sigma N, K sama dengan 0, VK sama dengan 1. Nah, jadi ini untuk nilai peluang ya. Nilai peluang itu di mana-mana sama dengan 1. Mau nilai peluang distribusi diskrit ataupun kontinu. Nah, berarti kita di sini punya V0 ditambah V1 ditambah V2 sama dengan 1. Nah, kemudian kita sederhanakan supaya lebih memudahkan. Nah, ini pertama saya kalikan dulu 10. Nah, ini kan kalau ada koma ya, kita rada-rada bingung kan. Kalau nggak bingung boleh langsung. Nah, biasanya di sini saya kalikan dulu. Nah, di sini saya kalikan 10. Nah, berarti 0,4 kali 10. 4. Ini saya langsung ya, maaf ya, ada satu langkah yang tertinggal ini. 4 V0. Nah, ini setelah dikalikan 10, 4 V0 ditambah 0,5 V1
Nanti kalau ada yang kira-kira aneh 0,5 V2 sama dengan V0. Nah, kemudian untuk baris keduanya juga sama, kita kalikan 10 semua. Nah, 5 V0 ditambah ini sebelum sebelum ke sini ya, kita kalikan dulu ya. 5 V0 tambah 7 V1 tambah 5 V2 sama dengan V2 sama dengan V1. Kemudian baris ketiga juga sama. V1, sorry, V0 ditambah 2,5 V1 ditambah 4,5 V2 sama dengan V2. Nah, bagaimana caranya Kak supaya jadi begini? Nah, ini kan kita misalkan V0, V1 dan V2-nya itu 1 ya. Jadi ini 1, 1 V1, 1 V2. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kita kalikan, sorry, ini kita kurangi dengan yang variabelnya sama. Ini kan V0. V0 berarti 1 dikurangi 4 sama dengan min 6. Nah, jadi kita sederhanakan, cari variabel yang sama. Kemudian V1 juga sama. Nah, ini dikurangi. Kemudian V2 juga sama, dikurangi ke V2 juga. Jadi 1 dikurangi 4 sama dengan min 6. Kemudian yang ini juga sama, 1 dikurangi 7 sama dengan min 3. Kemudian yang ini juga sama, 1 dikurangi 4,5 sama dengan min 5,5. Bisa ya sampai sini ya kira-kira ya? Nah, nggak bingung kan? Nah, ini Sebentar Kak, motong heeh, sedikit Kak. sok. Yang terakhir itu kan ada P0, P1, P2 itu kok gak diganti 10 P0 apa 10 P1 atau 10 P2 yang hasil akhirnya itu Kak, yang sama dengan P0 sama dengan P1 sama dengan Oh, P2. kalau yang Sedangkan ini kan kalau yang ini dia tetap di hasil kalau yang akhirnya ini kan tetap ditambah jumlah. heeh, kalau yang ini tetap. Nanti soalnya ini akan berpengaruh sama perhitungan berikutnya. Jadi kita fokus dulu ke si 3 ini, 3 persamaan yang ini. Nah, ini mau dikalikan 10, mau dikalikan 100 juga boleh, karena di sini kan ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau dikalikan 100 jadi 40 ditambah 5 gitu kan. Nah, kalau yang untuk V0, V1, V2-nya ini tetap. Nah, ini kita jangan ubah dulu, tapi yang kita ubah yang ininya dulu. Kita ubah ininya dulu. Kalau teman-teman lihat di modul, ini ada kan ya contoh di modul ya, halaman 822. Nah, itu kan langsung tuh caranya, mesti bingung kan itu. Nah, makanya saya urai di sini. Saya urai di sini sedikit-sedikit. Nah, kalau di sininya paham ya kira-kira. Nah, kalau untuk V0 ditambah V1 tambah V2 sama dengan 1 ini tetap, ini jangan diubah dulu, ini biarin dulu. Nanti kita ubahnya kalau kita mau menyelesaikan, SPL satu sama lain. Nah, udah sampai sini sampai sini kira-kira bisa ya, paham ya? Nah, ini min 6-nya dari sini, dari 1 dikurangi 4, kemudian yang ini juga sama, kita samakan variabelnya, V1 dengan V1, V0 dengan V0, V2 juga dengan V2. Nah, kita kurangi, supaya di sini kita punya persamaannya itu sama dengan 0. Nah, karena tadi kan di sini udah dikurangi, jadi di sini SPL-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita punya SPL. Ini ingat ya, ini jangan diubah ya, tetap. Nah, berarti kita punya SPL min 6 V0 ditambah 0,5 V1 tambah 0,5 V2 sama dengan 0. Kemudian yang keduanya 5 V0 dikurangi 3 V1 ditambah 5 V2 sama dengan 0. Yang ketiganya V0 ditambah 2,5 V1 dikurangi 5,5 V2 sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir V0 tambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, ini kita tetap ya SPL-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita substitusi dua-dua, oh sorry eliminasi ya ini pakainya, pakai eliminasi, dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini teman-teman mau pakai cara gimana pun boleh, yang penting nanti ketemu V0, V1 atau V2, kalau mau ngikutin cara saya pun boleh. Nah, di sini saya biasanya ngerjainnya gini ya, misalkan persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Nah, untuk memudahkan biasanya saya, yang dicoret itu V2-nya dulu. Nah, di sini kan, persamaan persamaan pertama kan di sini min 6 V0 tambah 0,5 V1 tambah 0,5 V2. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya yang ini, 5 V0 dikurangi 3 V1 tambah 5 V2. Ini saya supaya bisa nyoret ini, supaya bisa nyoret 5 V2. Berarti yang V2 ini gimana caranya supaya jadi 5. Nah, ini kan bisa nanti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, berarti yang persamaan pertama saya kalikan 10. Ini metode eliminasi, udah bisa kan ya pasti ya? Nah, ini saya kalikan 10, min 6 V0 dikali 10, min 60 V0 ditambah 0,5 dikali 10, 5 V1
tambah 0,5 V2 dikali 10 sama dengan 5 V2. Nah, jadi ini supaya saya bisa nyoret ini. Jadi saya samakan variabel yang V2-nya. Atau kalau teman-teman mau, misalkan persamaan pertama dikalikan 10, persamaan keduanya dikalikan 0,5 atau kalikan berapa, itu boleh, asalkan kita bisa coret salah satu variabelnya. Nah, di sini biasanya cara yang paling cepat itu kita coretnya V2 dulu. Nah, kita coretnya V2 dulu ya. Nah, jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita coret V2. Nah, supaya V2-nya habis, tadi persamaan pertama, saya kalikan 0,5-nya. 0,5 kali 10 sama dengan 5. Ini kan udah sama nih. Nah, kemudian udah sama, ini bisa kita kurangi. Nah, supaya 5 V2-nya habis. Nah, berarti min 60 dikurangi 5, min 65 V0, ditambah 5 dikurangi min 3, sama dengan 8 V1. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, yang saya alami ya dari latihan yang sering minta koreksiin, itu masih banyak yang keliru antara positif negatif, penjumlahan, pengurangan, entah mungkin udah pusing ngerjainnya, tapi diharapkan hati-hati ya kalau ngerjain persamaan ataupun integral, positif negatifnya perlu diperhatikan lagi ya. Di sini 5 dikurangi min 3 sama dengan 8, berarti kan 5 ditambah 3 sama dengan 8 V1. Nah, 5 V2-nya sudah habis, nah berarti 0, berarti di sini 0 dikurangi 0 tetap 0. Nah, kemudian kita eliminasi lagi, 8 V1 sama dengan di sini V0-nya kita pindah ruas, 65 V0. Nah, berarti V1 sama dengan 65 per 8 V0. Berarti kita punya persamaan ke-5. Nah, ini kita simpan dulu nih. Jangan lupa ya, jangan lupa kita tandai, kita kasih nama lagi, ini persamaan 5. Tadi kan kita sampai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi, eliminasi dari persamaan 3 dan 4. Nah, ini persamaan 3 dan 4, nah kita mau coret si V2 lagi. Tadi kan pertama kita coret V2, nah berarti otomatis eliminasi berikutnya kita coret V2 lagi supaya lebih gampang ya. Nah, di sini berarti kita dari persamaan 4 dulu ya. Nah, persamaan 4-nya saya kalikan 5,5 supaya sama dengan persamaan ketiga. Nah, di sini kan persamaan ketiganya 5,5. Nah, berarti V0 dikali 5,5, 5,5 V0 tambah 5,5 V1 tambah 5,5 V2. Nah, sama dengan 1 dikali 5,5 sama dengan 5,5. Nah, ini persamaan ketiganya kita masukkan. V0 tambah 2,5 V1 dikurangi 5,5 V2 sama dengan 0. Gimana caranya supaya ini habis? Nah, berarti kan ditambah. Positif tambah negatif kan habis ini. 5,5 dikurangi 5,5 dengan 0. Ini berarti habis ya. Nah, berarti kita turunin lagi, ini ditambah. Tadi yang pertama dikurangi. Metode eliminasi bisa lah pasti. 5,5 ditambah 1, 6,5 V0. 5,5 tambah 2,5, 8 V1 ditambah 5,5. Nah, ini sama caranya seperti yang persamaan sebelumnya. Berarti 6,5 V0 ditambah. Nah, tadi kan kita udah punya V1. Nah, V1-nya kita masukkan ke sini. Nah, 6,5 V0 ditambah 8 V1, V1-nya ini 65 per 8 V0 sama dengan 5,5. Nah, di sini berarti kita punya ini, kita jumlahkan dulu yang V0. Kita jumlahkan 65 ditambah 8 dikali 65 per 8 sama dengan 71,5 V0 sama dengan 5,5. Nah, berarti kita bisa nemuin V0. V0 sama dengan 5,5 dibagi 71,5 atau 1 per 13. Nah, di sini berarti kalau kita bulatkan itu 0,0769. Sampai sini kira-kira paham ya? Saya yakin sih bisa sih kalau eliminasi. Harus teliti aja positif negatif. Kayaknya bisa Tanya ya, udah pada diem. yang itu Kak, bentar Kak. Yang tanya yang pertama yang Kemungkinan atas bisa sendiri ya. itu kan kok persamaannya kok Nah, bisa di sini kan langsung kita udah hasilnya punya sama dengan V0, gitu. cari V1. Kenapa? Yang awal itu loh Kak, yang persamaan awal 1 itu yang I1. Nah, itu kok langsung hasilnya sama dengan 0 itu loh. Yang sama dengan 0-nya itu kok dari mana? Kan awalnya kan P0 atau sama dengan P1 atau sama dengan P2. Yang dari Yang mana? yang atas sendiri. Nah, yang dikali 10 itu loh. Yang dikali 10 itu kan hasilnya 0. Nah, sebelumnya kan itu kan P1 atau P0 atau P2 kan itu. Aku kan lupa tadi. Persamaannya kan tadi apa itu. Kok Ini bisa jadi persamaan sama dengan satunya. 0 gitu loh. Ini persamaan 1. Nah, ya itu kok bisa jadi sama dengan 0 gitu loh. Kok dari mana ya itu? Kok bisa Ini dari sama dari sini. Ini kan variabelnya sama, V0. Ini V0. hmm? Ini kita Hah? kurangi ke sini. Kita kurangi dengan variabel yang Oh, sama.
Jadi pindah ruas, 1 dikurangi 4, min 6. Ini Oh, juga oke oke. sama, yang kedua V1, 1 dikurangi 7, min 3, gitu. Ini juga V2 sama. Nah, kita kurangi dengan variabel yang sama di sini. Nah, ini ke sini, 0,7, ini juga sama, V0 ke V0, gitu. Oh iya Kak, lanjut lanjut. Oke, Terima paham ya? kasih. Heeh. Ini bisa ditulis nih nanti di modulnya nih. Yang ini saya kurang langkah nih yang ini. 1 dikurangi V0-nya. V0 dikurangi ini. Nah, ini teman-teman bisa tulis ya di sini ya. Soalnya saya langsung ke sini nih. Saya lupa menuliskan ini ya. Di modul apalagi langsung aja tuh, langsung jeblak aja nggak dikasih tahu dari mananya. Nah, ini boleh ditulis nih teman-teman ya. Dapat ininya, kenapa bisa jadi sama dengan 0? Ya ini caranya dari sini. Kita pindah ruaskan si V0 dengan variabel yang sama. Nah, oke kita lanjut ya. Nih, ini V1. Nah, ini V1-nya, terus V0-nya, nih V0-nya kita udah dapat 1,13. Kemudian dari persamaan 5, kita kan 0-nya nih. V1 sama dengan 65/8 V0. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja, masukkan nilai V0-nya. 65/8 dikali 1/13 sama dengan 5/8 atau mendekati 0,6250. Nah, kemudian dari persamaan 4, dan yang ini, persamaan 4 ini, nah kita kan udah punya V0, kemudian udah punya V1 ini, V1-nya. Nah, dari persamaan 4 ini kan ditambah V2 sama dengan 1. Nah, atau V2 sama dengan 1 dikurangi 1/13 ditambah 5/8 sama dengan 31/104 atau mendekati 0,2981. Jadi ini V2-nya sama dengan 0,2981. Ini V0, V1, V2. Tahu teman-teman, boleh lihat ini soal yang ini kan sebelumnya. Kalau kita hitung pakai distribusi limit yang tadi, ini sama hasilnya. V0, V1, V2-nya. Sama dengan yang kita hitung di sini. Paham ya kira-kira ya? Ini soal selalu ada loh. Jadi hati-hati, sering-sering latihan. Bisa ya kira-kira ya? Oke, lanjut Kak. Lanjut ya, oke. Nah, sini kita juga mau hitung contoh si raut muka Ani. Ini yang modul 7 ya. Ini dari contoh modul 7 kita mau cari distribusi limitnya. Nah, di sini peluang transisinya ini 0,5, 0,4, 0,1, 0,5, 0,3, 0,4, 0,3, kemudian 0,2, 0,3, 0,17. Nah, kemudian oh ini 0,1 nih harusnya nih. Ini 0, berapa ya? Sebentar. Waduh, Pengprov ini lumayan banyak yang keliru. Contohnya ada di modul 7 halaman yang raut muka Ani. Bentar. Takutnya saya salah hitung nih nanti. Proses stokastik. Oh, 0,5 ini harusnya. 0,5 ya. Nah, oke kita hitung sama ya, caranya seperti yang tadi. Nah, ini kita transpose dari kolom ke baris. Jangan lupa ya ditranspose ya, P transpose. Nah, ini kita transpose dulu, V0, V1, V2. Ini bisa kan ya, transpose. Kolom 1 jadi baris 1, kolom 2 jadi baris 2, kolom 3 jadi baris 3. Nah, sama V0 ditambah V1 tambah V2. Ini sama, kita sederhanakan lagi. Ini kita kalikan 10 ya, sama ya. Ini kali 10. Supaya memudahkan perhitungannya. Nah, berarti kan 5 V0. Nanti teman-teman kalau ngerjain ini boleh ditulis ya cara ininya. Tambah 3 V1. Kayaknya saya buru-buru nih ngetik jawabannya, ditambah 2 V2 sama dengan V0. Nah, kemudian baris keduanya. Kak, maaf Kak. Itu kenapa nggak 10 V0 Kak?
Kan dikali 10 juga ruas kanannya. Oh, ininya enggak. Yang ininya tetap. Oh, sebelah ininya ya, ruas kanannya. Oh iya, boleh. Karena kita kalikan 10 ya. Tapi saya biasanya langsung aja. 4V0, oke deh. V0 tambah 4V1 tambah 3V2 sama dengan 10V1. Yang pokok tahu aja nanti yang dikurangi yang mana. Kemudian V0 tambah 3V1 tambah 5V2 sama dengan 10V2. Nah, kalau teman-teman bisa pakai bilangan desimal ini langsung juga boleh ya. Berarti nanti 1 dikurangi 0,5, berarti 0,5V0. Nah, ini kita sama, kita kurangi. Nah, 10 dikurangi 5, min 5. Nah, ini pindah ruas ya, jadi negatif ya. Nah, kemudian yang ini juga 10 dikurangi, 4 dikurangi 10, min 6. Kemudian ininya juga sama. Jadi, variabelnya yang sama ya, V1 dengan V1, V2 dengan V2. Nah, ini 10, 5 dikurangi 10, min 5. Ini berarti di sini variabel yang negatifnya itu V0, V1, V2. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian persamaan 4-nya tetap kita tulis V0 tambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, kemudian sama caranya seperti yang tadi. Nah, dari persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 2. Nanti kalau teman-teman ngerjain, ngikutin langkah ini, semoga bisa ya. Nah, yang pertama kan persamaannya min 5V0 tambah 3V1 tambah 2V2 sama dengan 0. Nah, ini saya mau coret V2 lagi. Coret V2 di sini persamaan keduanya itu 3V2. Nah, berarti ini supaya jadi 3, kita kalikan 3/2. Berarti kita kalikan 3/2, min 5 dikali 3/2, min 15/2, ditambah 9/2, ditambah 3V2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini karena sama, kita coret ya. Ini kita kurangi supaya ini 0. 3 ditambah, oh ini harusnya ditambah ya, bukan dikurangi. Ngaco nih. Kalau ada yang salah kasih tahu ya. Nah, 3 ditambah min 3, harusnya ini ditambah ya. Nah, berarti yang ininya juga kemungkinan saya salah ngitung. Benar nggak harusnya ditambah ya? Salah itu Kakak Eka. Harusnya ditambah ya. Benar nggak harusnya ditambah ini? Berarti jawaban yang di modul juga salah dong. Ini kayaknya saya udah sama deh jawabannya. Sebentar, persamaan keduanya positif apa negatif? Oh, positif. Saya yang salah di sini. Bentar, ini positif. Berarti ini benar ya, dikurangi ya. Sebentar. Nih, ini persamaan keduanya ini positif kan? Tambah 3V/2. Nah, Oh iya. berarti iya, saya yang salah nulis. Maaf. Bentar. Oh, udah benar padahal ya positif. Aduh, udah error nih benar-benar. Ini kan positif dikurangi kan, bener? Nah, berarti ini min 15/2 dikurangi 4, min 23/2. 9/2 ditambah negatif, negatif ketemu negatif, positif. 9/2 ditambah 6. 21/2 sama dengan 0. Ini udah habis ya berarti. Nah, kemudian kita pindah ruaskan. 21/2V1 sama dengan 23/2V0. V1 sama dengan 23/21V0. Ini berarti kita punya persamaan ke-5. Kemudian dari persamaan 3 dan 4, ini sama. Nah, berarti persamaan 3 dan 4, V0, kita persamaan 4 dulu, V0, V1 tambah V2 sama dengan 1. Ini saya mau coret V2 lagi, berarti dikalikan 5, supaya dapat konstantanya sama ya. Nah, berarti persamaan 4 jadi 5V0 tambah 5V1 tambah 5V2 sama dengan 5. Nah, kemudian persamaan 3-nya kita tulis V0 tambah 3V1 dikurangi 5V2 sama dengan 0. Ini supaya habis, kita tambah 5 dikurangi 5, 0 habis. Nah, berarti ini 5 tambah 1, 6. 5 tambah 3, 8. Nah, sama dengan 5. Nah, kita masukkan 6V0 tambah 8V1. V1-nya kita masukin.
Nah, V1-nya itu 23/21 V0 sama dengan 5. Nah, ini kita jumlahkan V0 dengan V0 kita jumlahkan sama dengan 310/21 V0 sama dengan 5. Nah, berarti 5 V0 sama dengan 5 dibagi 3110/21 sama dengan 21/62. Nah, berarti kita punya V0 21/62. Nah, kemudian kita cari V1. V1 dari ini persamaan kelima. Persamaan kelima kita masukkan nilai V0-nya. V0-nya kita udah ketemu nih. 23/21 V0. 23/21 dikali V0-nya nih 21/62 sama dengan 23/62 V1-nya. Nah, untuk mencari V4-nya, V2-nya kita dari persamaan 4. V0 ditambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilainya. V0 21/62 ditambah V1 23/62 ditambah V2 sama dengan 1. V2 sama dengan 1 dikurangi 21/62 ditambah 23/62 sama dengan 18/62. Ini saya pakai kurung ya, jadi ditambah. Kalau teman-teman nggak pakai kurung, berarti 1 dikurangi 21/62 dikurangi 23/62. Ini sama hasilnya. Berarti V2-nya 18/62. Bisa ya kira-kira ya, udah 2 contoh ya. Oke, karena dia Kak, mungkin maaf tanya. oh, Jadi Kak, ini kalau soal kayak gini nih, ini yang ditanyakan cuma mencari kayak mencari V0 dari berapa, V0, V1 V1 berapa sama gitu. V2. Heeh. Nanti di sini kasih kesimpulan. Jadi distribusi limitnya V0, V1, V2-nya sama dengan berapa. Nah, gitu. Udah cuma Oke, nyari Kak. ini doang sih sebenarnya. Yang penting hitungnya hati-hati aja. Nah, ini V0-nya berapa, V1-nya berapa, V2-nya berapa. Ini kesimpulannya cuma nyari distribusi limit. Misalkan soalnya biasanya gini, tentukan distribusi limit V0, V1, V2 dari matriks peluang tersebut. Nah, berarti dicari ini. Gitu. Bisa ya, kira-kira ini masih gampang sih eliminasi. Yang penting hitungnya hati-hati aja. Positif negatifnya diperhatiin. Lanjut ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke, nanti dari distribusi ini biasanya, tapi jarang sih ya. Biasanya disuruh cari matriks biaya. Nah, kalau matriks biaya sih gampang ya. Misalkan biaya dari V0 itu 2, berarti tinggal kita kalikan aja 2 dikali V0 ditambah misalkan biaya dari V1 3 ditambah 3 dikali V1, jadi tinggal kalikan aja dengan biaya yang tanya berapa gitu. Nah, kemudian interpretasi distribusi limit. Nah, untuk matriks transisi reguler P dan proses Markov Xn pada state n plus 1, nah di sini state-nya 0, 1 sampai n. Kita telah menyelesaikan sistem persamaan linear yang tadi ya. Vj sama dengan sigma n, K sama dengan 0, Vk, PKI untuk I. Dan di sini kita tadi udah punya V0, V1 tambah Vn sama dengan 1. Nah, kemudian penafsiran utama penyelesaian V0, V1 sampai Vn ini adalah distribusi limitnya yang tadi. Limit n menuju tak hingga Pij pangkat n. Limit n menuju tak hingga Pxn sama dengan J, di mana X0 sama dengan I. Nah, ini masih berhubungan dengan modul 7 KB2 ya, yang ini ya. Biasanya kita disuruh nyari nilai ini ya, Xn sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I. Tapi kalau kita belum nyari ini, belum nyari distribusi limit. Nah, kalau di modul 8 ini kita cari distribusi limitnya dulu, kemudian kita cari tafsiran dari distribusi limitnya. Nah, dengan perkataan lain, sesudah proses beroperasi untuk yang cukup lama, peluang menemukan proses dalam step J adalah Pj, tidak tergantung pada step awal. Nah, kemudian, misalkan di sini saya punya, ini untuk matriks biaya ya. Nah, terdapat penafsiran sebentar. Ada ketinggalan yang mau disampaikan. Terdapat penafsiran kedua distribusi limit V0, V1 sampai Vn yang memainkan peran utama dalam banyak model. Nah, kita klaim bahwa Pj juga memberikan min jangka panjang. Nah, biasanya di sini kita mencari jangka panjang. Nah, atau peluang jangka panjang. Misalkan berapa hari, berapa tahun, tergantung T-nya ya. Bagi waktu proses Xn. Nah, ini tergantung waktunya. Berada dalam state yang state yang disebutkan atau state J-nya. Jadi bila setiap kunjungan pada state J memerlukan biaya Cj, kita berbicara tentang matriks peluang biaya, maka min jangka panjang biaya persatuan waktu yang bersesuaian dengan rantai Markov. Nah, ini berarti
untuk min-nya atau nilai rata-rata jangka panjangnya ini berarti sigma N, C sama dengan 0, Vj dikali Cj. Jadi dari distribusi limit yang tadi kita udah tentukan, V0, V1, V2, sampai Vn, kita kalikan dengan matriks dengan biayanya, biaya yang diketahuinya. Nah, dikalikan dengan Cj-nya ini, biaya Cj. Misalkan, nah ini saya ingat banget. Ini buka contoh tes formatif nomor 4. Ini saya ingat banget, ini soal ujian saya dulu. Soalnya ada di modul. Nah, sama caranya kita cari distribusi limitnya dulu ya. Nah, di sini soal nomor 4 ini rantai Markov X0, X1, X2 mempunyai matriks peluang transisi. Ini matriks peluangnya. Setiap kali proses berada pada state 0 diperlukan biaya 2 satuan. Pada state 1 diperlukan biaya 5 satuan. Pada state 2 diperlukan biaya 3 satuan. Dalam jangka panjang, biaya per periode yang bersesuaian dengan rantai Markov ini adalah, ini saya ingat banget, ini adalah soal ujian saya dulu, 2018. Nah, di sini kita cari distribusi V0, V1, V2. Nah, caranya sama seperti yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, ini kita transpose dulu matriksnya. Dari sini jangan lupa ditranspose. Kalau nggak ditranspose, nanti hasilnya pasti beda. Nah, ini ingat ya, ditranspose. Saya juga lupa nulis di sini harusnya ditranspose. P transpose sama dengan, nah ini berarti kita punya persamaannya dari transposnya ya. Nah, jangan lupa juga V0 ditambah V1 tambah V2 sama dengan 1. Ini syaratnya. Ini sama, saya kalikan 10. Nah, ini, bentar. Nah, ini saya kalikan 10. 3 persamaan, saya kalikan 10. Nah, kemudian sama, dikurangi lagi. Variabel yang sama, V0 itu dikurangi. Terus ini. Ini juga sama, V1 ke V1. V2 juga sama ke V2. Udah tahu lah ya pasti caranya. Tadi kan kita udah punya 2 contoh. Nah, ini berarti kita punya penyederhanaan STL-nya. Min 7 V0 tambah 5 V1 tambah 5 V2. Ini setelah kita kalikan 10, kemudian setelah kita pindah ruaskan ya, sama dengan 0. Ini persamaan pertama, kemudian persamaan keduanya, persamaan ketiga, persamaan keempat. Sama caranya dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini kita mau coret V2 lagi, berarti kita kalikan 2/5 persamaan satunya. Jadi kita punya 2 V2 dikurangi 2 V2 habis. Nah, kemudian ini kita kalikan juga semua ya, jangan yang dikalikannya V2 aja, tapi semua V0, V1 juga kita kalikan. Kalikan dengan angka yang bisa menghasilkan untuk mencoret si V2-nya ini. Nah, ini berarti min 14/5 V0 tambah 5 dikali 2, 10 bagi 5, 2 V1 ditambah ini 2 V2 sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan keduanya ini 2 V0 dikurangi 9 V1 ditambah 2 V2 sama dengan 0. Ini kita kurangi supaya V2-nya habis. Nah, berarti min 14/5 dikurangi 2. Kita kurangi min 24/5 V0. 2 dikurangi min 9. 2 ditambah 9, 11 V1 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan, 11 V1 sama dengan, ini negatif pindah ruas jadi positif, 24/5 V0. V1 sama dengan 24/5 dibagi 11 atau 24/5 V0. Berarti ini V1. Kita punya persamaan ke-5. Nah, kemudian dari persamaan 3 dan 4. Nah, ini kita lihat dulu persamaan 3-nya. Variabel V2-nya. V2-nya nilainya 7. Nah, berarti persamaan keempatnya kita kalikan 7. Nah, 7 V0 tambah 7 V1 tambah 7 V2 sama dengan 7. Nah, kemudian kita tambahkan supaya ini habis. 7 ditambah min 7 V2 sama dengan 0. Nah, berarti 7 tambah 5, 12 V0 tambah 7 tambah 4, 11 V1. Nah, ini habis sama dengan 7 tambah 0, 7. Nah, ini kita masukkan nilai V0-nya ya. Tadi kan kita, nilai V1-nya. Kita udah punya nilai V1 tadi 24/55 di sini. Nah, berarti 12 V0 tambah 11 dikali V1. Nah, ini V1-nya adalah 24/55 V0 sama dengan 7. Nah, berarti kita tambahkan ya 12 V0 tambah 11 dikali 24/55 itu 84/5. 84/5 V0 sama dengan 7. V0 sama dengan 7 dibagi 84/5 sama dengan 5/12. Nah, ini berarti V0-nya. Kemudian dari persamaan sebelumnya, persamaan 5, V1 sama dengan 24/55 V0. Kita kan udah punya V0-nya. Kita masukkan V0-nya. 24/55 dikali 5/12 sama dengan 2/11. Berarti kita udah punya V1. Udah punya V0, udah punya V1, tinggal cari V2. Nah, berarti V2-nya 1 dikurangi 5/12
2/11 tambah 2/11 sama dengan 53/132. Nah, berarti kita punya V0-nya 5/12, V1-nya 2/11, V2-nya 53/132. Nah, kemudian kita disuruh nyari biayanya, biaya periode yang bersesuaian. Nah, berarti tadi kan rumusnya sigma N, J sama dengan 0, Vj dikali Cj sama dengan V0 dikali C0 ditambah V1 dikali C1 tambah V2 dikali C2. Ini lihat aja di soalnya. Untuk step 0 diperlukan biaya 2. Step 1, 5. Step 2, 3. Kita kalikan aja dari distribusi limit yang kita peroleh tadi. Nah, berarti V0 dikali C0 tambah V1 dikali C1 tambah V2 dikali C2. Kita masukkan nilai V0-nya dikalikan 2, V1-nya 2/11 dikali 5 tambah V2-nya 53/132 dikali 3 sama dengan 389/132. Nah, ini jawabannya 2,94697. Nah, ini jawabannya ya. Terus apa lagi? C. Per 3 Ada doang. yang mau tanyakan? Yang lo cintaku. Udah habis, saya cuma Ada. pasang ini doang ya. Habis ini mungkin mau bahas fungsi pembangkit momen untuk diskusi apa ya besok 6 ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Bisa ya kira-kira ya, masih gampang ini. Kak, persamaan kan itu kan biasanya kan persamaan 1 sama persamaan 2 disamakan. Kalau misalnya kan kebetulan angkanya ada yang sama dengan 1 persamaan 1 dan persamaan 3 gitu dibolak-balik itu apa berpengaruh Boleh. sama hasil akhirnya gitu maksudnya. Boleh kok sama aja. Tapi jarang sih yang sama angkanya. Yang angkanya sama misalkan persamaan 1 sama 3, misalkan variabel V2-nya gitu ya, angkanya sama. Ya. Itu jarang banget. Biasanya angkanya dibeda-bedain supaya kita lebih susah ngerjainnya, supaya kitanya lebih kelihatan ngerjainnya lebih panjang. Biasanya jarang sih, biasanya beda-beda. Kalau sama ya bisa aja, sama aja kan metode eliminasi sebenarnya gitu-gitu aja. Kita kan menyamakan variabel. Ada lagi yang mau tanyakan? Bisa ya kira-kira ya ngitung ini? Oke Kak, lanjut Kak. Oke. Nanti kemungkinan minggu depan minggu terakhir. Nah, modul 9 kan nggak dibahas tuh sama sekali. Kita sampai rantai Markov sini aja ya. Nah, kemungkinan saya mau kasih beberapa soal-soal rantai Markov yang lebih luas. Jadi kan soal rantai Markov ini paduan dari modul 7 dan modul 8. Nah, tapi dia nyambung. Nah, mungkin minggu depan aja ya kita bahasnya. Ini habis ya, sampai sini udah ya rantai Markov ya. Distribusi limit. Saya mau lanjut ulang lagi ke apa namanya? Fungsi pembangkit momen. Kemungkinan kan besok diskusi 6 fungsi pembangkit momen. Seperti minggu kemarin kan saya kasih clue untuk fungsi densitas harapan bersyarat. Kan lumayan tuh ada contohnya. Kalau lihat di modul mesti nggak ada. Karena modul itu kita harus bedah sendiri. Soal-soal ini aja kan nggak dijelasin kan secara rinci seperti ini. Kita harus bongkar sendiri caranya gimana. Udah ya, sampai sini ya rantai Markov ya. Kita lanjut ke fungsi pembangkit momen ya. Jadi kita ulang lagi ke modul 6, fungsi pembangkit momen. Sebentar. Sebentar. Soalnya di mana ya? Saya lupa. Ini. Udah kebuka belum soalnya? Udah kebuka soalnya? Udah Kak, udah. Udah kebuka ya? Kok nggak ada yang jawab? Udah Kak, udah. Ya udah Kak, udah. Oke. Ini diskusi 6, kemungkinan ini ya, fungsi pembangkit momen membahasnya. Kalau ya, kalau yang ditanyakan itu masih berhubungan, teman-teman boleh buka modul 6 halaman
Sorry, modul 5 halaman 8. Bukan deh. Sebentar. Fungsi pembangkit benar, modul 5 halaman 8. 5.8. Di situ ada tabel kan ya? Nah, itu untuk tabel fungsi pembangkit momen. Nah, ini kan kalau fungsinya itu dia terdefinisi, misalkan distribusi peluang diskrit untuk binomial, Poisson, geometrik, atau untuk kontinunya seragam, eksponensial, gamma, normal. Nah, kalau untuk fungsi-fungsi ini, fungsi-fungsi yang di tabel itu, yang di halaman 5.8, misalkan ditanyainnya, diketahui gitu loh fungsi massa peluangnya. Misalkan yang diketahui fungsi massa peluangnya nx p pangkat x dikali 1 dikurangi p pangkat n dikurangi x. Nah, berarti kan dia fungsi binomial ya. Nah, fungsi binomial kan di situ jelas di tabelnya. Biasanya disuruh nyari fungsi pembangkit momennya. Tentukan momen atau fungsi pembangkit momennya. PE pangkat T tadi kan fungsi pembangkit momennya. Itu yang cowok-cowok kepo. Heran, kenapa perempuan suka? Terus apa jawabannya? Tolong di-mute dulu ya itu yang. Nah. Sama. Tuh nih, Kiting juga nih. Kamu nonton Lanjut apa? ya, Udah pernah nonton M-nya apa? atau momennya. Cerai, bukan gitu ya. Drakor ya, Dek. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman bisa lihat ke modul nggak tahu Tante Mini malah belum nonton. halaman sebelumnya, misalkan fungsinya tadi caranya. Nah, berarti kita punya momen T, PE pangkat T ditambah 1 Sama itu bagus mana coba? Nah, ini kalau ya. Sama itu, Itu tolong di-mute dulu dong. Yang istrinya setan. Istrinya ternyata dapat. Apa itu yang ngomong? Iya, Pima. Mbak Windy. Sebentar ya. Udah ya, udah di-mute ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, kita balik lagi ke tabel ya. Ini kalau yang ditanyakannya itu distribusinya terdefinisi di distribusi peluang diskrit, misalkan distribusi peluang diskritnya binomial, Poisson, geometrik, atau kontinu. Nah, berarti teman-teman tinggal lihat aja caranya yang di modul. Itu kan caranya jelas. Untuk misalkan untuk distribusi binomial, itu ada di halaman 5.11. Kalau soal yang saya dulu, yang diskusi 6, itu disuruh nyari fungsi pembangkit momen distribusi T student. Distribusi T student itu tidak terdefinisi, fungsi pembangkit momen student tidak terdefinisi sebagai fungsi pembangkit momen. Ya udah gitu aja, udah benar jawabannya. Kalau misalkan yang ditanyakannya itu terdefinisi di tabel 5.1 halaman 5.8, ditandai ya itu modulnya ya untuk diskusi besok. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di halaman-halaman sebelumnya, itu jelas ya untuk fungsi cara-cara mencari fungsi pembangkit momennya. Nah, itu kan fungsi pembangkit momen kan rumusnya momen T sama dengan E dikali E pangkat TX. Ada untuk distribusi binomial ada, terus distribusi Poisson ada. Lihat-lihat aja halaman-halaman dari 5.1 sampai 5.8. Nah, distribusi normal ada, atau nyari di internet pun juga banyak. Nah, misalkan kalau di sini, ini soal saya ujian dulu ya. Kalau di sini fungsinya itu bukan hanya diketahui diskrit apa kontinu, tapi tidak terdefinisi sebagai fungsi binomial atau fungsi Poisson. Nah, berarti kita cari sendiri. Mudah-mudahan soalnya gampang sih. Tapi yang saya tahu semester sekarang soalnya lumayan rumit ya. Soalnya direvisi terus. Tapi banyak yang komplain. Di sini misalkan saya punya contoh di sini ya. Fungsinya di sini fx sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat x. Di mana x-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Ini udah jelas ya. Ini jelas banget. Ini adalah fungsi diskrit. Nah, fungsi diskrit kan berarti nggak ada interval ya. Kalau fungsi kontinu kan ada interval. 0 kurang dari X kurang dari 1, 0 kurang dari Y kurang dari 1. Berarti ini nggak ada intervalnya. Berarti itu fungsi diskrit. Misalkan di sini kita disuruh tentukan yang pertama FVM-nya atau fungsi pembangkit momennya atau momen T-nya di sini. Fungsi pembangkit momennya.
Nah, kemudian momen pertama atau EX, nah ini rata-rata, kemudian momen kedua EX kuadrat, kemudian variansinya. Mudah-mudahan sih soal diskusinya nggak sepanjang ini ya. Nah, kemudian kita jawab. Nah, tadi kan fungsinya fx sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat x. Untuk x sama dengan 1, 2, 3. Nah, fungsi pembangkit momen itu ingat rumusnya ini ya. Momen T sama dengan E dikali E pangkat TX. Sama dengan sigma dikali E pangkat TX. Nah, dikali fx. Nah, ini untuk fungsi diskrit. Kalau kontinu berarti pakai integral. Integral lagi katanya. Nah, ini kalau untuk fungsi diskrit berarti kita pakai sigma. Nah, sigmanya berarti di sini n-nya kan ada 3. 1, 2, 3. N sama dengan 3. Kita mulai x-nya dari 1. Nah, di sini 1, n-nya ada 3. E pangkat TX dikali 2 dikali 1/3 pangkat X dikali fungsinya. Nah, dikali fx-nya. Jadi kalau ngerjain soal itu, ditulis dulu rumusnya. Jangan ujuk-ujuk angkanya. Nah, ujuk-ujuk angkanya itu dari mana? Nah, soalnya rumusnya ditulis dulu. Rumusnya ditulis, diuraikan, diketahuinya apa, kita kan gampang masukinnya. Kalau udah diketahuinya dijelaskan, ditulis di sini, nah kemudian ditulis rumusnya, kita tinggal masukkan kan. Kayak ini misalkan sigma. Nah, di sini n-nya berarti ada 3. Ini kan kita udah jelas nih nulis di sini nilai x-nya. Berarti n-nya 3, x-nya kita mulai dari 1 dikali E pangkat TX. E pangkat TX ini rumusnya. Dikali fx-nya mana? Fx-nya ini. Fx-nya 2 dikali 1/3 pangkat X. Jadi kalau ngerjain soal itu disusun secara sistematis. Apa yang diketahui, apa rumusnya. Nah, kemudian kita tinggal uraikan dari sini. Nah, berarti X-nya kita mulai dari 1 ya, di sini ya, ingat ya. Nah, berarti yang pertama, E pangkat T kali 1, ini kita tulis saja E pangkat T dikali 2/3. Nah, ini kan berarti X-nya sama dengan 1. Berarti kita masukin nilai X ya. X sama dengan 1 di sini, berarti 2/3 ditambah E pangkat 2. Nah, di sini X-nya kita masukin 2, ditambah dikali 2/9. Nah, ini berarti kita 2 dikali 1/3 pangkat 2 sama dengan 2/9 ditambah E pangkat 3T. Nah, X-nya kita masukin 3. Nah, dikali 2 dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan 2/7. Nah, berarti kita apa namanya? Nah, ini di sini pilih yang paling kecil. 2/27 dikali 27/3 E pangkat T. Nah, ini kita sebenarnya penyederhanaan aja ya dari sini. Sebenarnya sampai sini aja udah benar nih. Ini udah mau fungsi pembangkit momennya. Ini saya sederhanakan. Ditambah 27/9 E pangkat 2T. Nah, ini kan kalau dikali 2/27 dikali 27/3 itu kan sama dengan 2/3. Nah, ini juga sama. Ini kalau dikalikan ini sama dengan 2/9. Nah, kemudian 2/27 dikali E pangkat 3T. Ini sebenarnya penyederhanaan aja. Nah, kemudian sama dengan 2/27 dikali 9 dikali E pangkat T. Ini 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kemudian ditambah 27/9, 3 dikali E pangkat 2T. Ditambah E pangkat 3T. Nah, jadi ini fungsi pembangkit momennya. Ini momen T-nya. Nah, bisa ya sampai sini ya. Kak mau tanya Kak, Oh. itu kok hitungannya jadi 2/9 Kak ya? Bukannya 2/3 dikali X-nya 2, ini Kak. Bentar, takutnya saya salah juga nih. Ini soal udah lumayan lama juga. Benar kok 2/9. Jadi 2 dikali 1/3-nya dulu yang dikuadratkan. Jadi jangan 2 ada dikali kuadrat. 1/3. Jangan. Ini kan definisinya gini, 2 dalam kurung 1/3 pangkat X. Jadi 2 dikali 1/3 pangkat, misalkan ya, pangkat 2. Oh iya, itu pangkat. Ya. Jadi yang dipangkatkannya si 1/3-nya. Benar ya, berarti ya. Kayak jelas Kak. Yang ininya juga sama ya, benar ya. Boleh dicek lagi deh. 2 dikali 1/3. Itu kalau pilih yang paling kecil itu maksudnya gimana Kak? Pilih yang paling kecil itu maksudnya? Oh, ini kita buat penyederhanaan di sini. Aduh, itu siapa lagi yang kepencet? Nah, ini buat penyederhanaan aja. Nah, ini kita pilih yang paling kecil supaya ini kita bisa lebih sederhana dari sini. Sebenarnya nyampe sini udah benar. Ini udah benar fungsi pembangkit momennya. Kalau mau sampai sini aja udah selesai. Nah, ini kalau mau disederhanakan, mau lebih gampang gitu loh angkanya. Nah, ini kita pindah ruas ke sini. Nah, ini kan biar kita bisa dapat angka yang lebih kecil ya. Ini 2/27 dikali 27/3 kan sama dengan ini, 2/3. Nah, kemudian yang ini juga sama. 2/27 dikali 27/9 sama dengan 2/9. Nah, kemudian 2/27 sama dengan ini, dikali
E pangkat 3T. Nah, ini sebenarnya penyederhanaan aja. Jadi sampai sini udah selesai sebenarnya. Nah, sampai E pangkat T dikali 2/3, ditambah E pangkat 2T dikali 2/9, tambah E pangkat 3T dikali 2/27 itu sama. Nah, ini udah sampai sini udah selesai. Cuman kalau mau lebih sederhana, boleh disederhanakan lagi. Nah, ini kan lebih sederhana kan kelihatannya. Ada lagi yang menanyakan sebelum lanjut? Lanjut Kak, lanjut. Makasih Kak. Oke. Nah, dari fungsi pembangkit momen, kalau diskusi sih sebenarnya biasanya cuma disuruh ini doang ya, disuruh nyari fungsi pembangkit momen. Nah, tapi ini disuruh nyari lagi EX, suruh nyari lagi varian X. Kenapa sih Kak nggak selesai-selesai, nggak fungsi densitas, nggak fungsi ini pembangkit momen, semuanya disuruh nyari nilai rata-rata, disuruh nyari variansi. Nah, yang mau nggak mau kita kerjain. Di sini kita balik lagi ke definisinya si momen T, momen X. Nah, tadi kan kita udah punya nih, udah punya fungsi pembangkit momennya, momen T-nya. Berarti momen T, ini berarti untuk T sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk EX itu kan definisinya momen turunan 0. Nah, berarti diketahui momen T-nya tadi yang ini. Ini saya malah masuk yang ini ya, F pangkat T dikali 2/3T. Ngapain saya sederhanain? Nah, ini sebenarnya pakai yang ini juga. Nah, kemudian kita turunkan. Nah, untuk EX itu kan sama dengan momen turunan 0. Nah, ini jangan lupa ditulis kalau EX itu sama dengan momen turunan 0. Jangan langsung momen turunan T, bla 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 bla. Nah, nanti bingung, yang meriksanya juga mesti bingung. Nah, berarti di sini kita punya momen T-nya yang ini, 2/3 E pangkat T ditambah 2/9 E pangkat 2T ditambah 2/27 dikali E pangkat 3T. Nah, kita turunkan. Turunan bisa dong, diferensial bisa dong. Diferensial kan lebih mudah dari integral ya. Nah, ini berarti 2/3 E pangkat T tetap kita turunkan. Turunan fungsi eksponensial, ingat kan? Kalkulus 1. Oke, Nah, Kak. 2/3 E pangkat T diturunkan tetap. Nah, kemudian 2/9, ini 2-nya kita turunkan. E pangkat 2T. Karena ini kan 1, variabelnya 1 T-nya. Nah, berarti tetap, 2/3 dikali 1 tetap 2/3. Nah, ini kan variabelnya 2, 2/9 dikali 2 E pangkat 2T. Ditambah, ini juga sama, 3-nya kita turunkan. Meskipun ini pangkatnya udah kita turunkan, tapi di sini tetap ya, E pangkat 2T tetap. Yang ini juga sama, E pangkat 3T. 2/27 dikali 3 dikali E pangkat 3T. Nah, kemudian kita masukkan lagi, kita kalikan 2/3 dikali E pangkat 3T, E pangkat T ditambah, ini kita kalikan, jadi momen turunan 0-nya kita masukkan T-nya sama dengan 0. Nah, berarti E pangkat 0 ditambah 4/9 E pangkat 2 dikali 0, 0 tambah 6/27 E pangkat 3 kali 0, 0. Ingat ya, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti 2/3 tambah 4/9 tambah 6/27 sama dengan 4/3. Bisa ya. Jadi EX itu sama dengan momen turunan 0 atau turunan pertamanya. Jadi turunan pertama dari si momen T ini. Jadi momen T, momen turunan T. Bisa ya kira-kira ya? Lanjut ya. Nah, kemudian kan kita disuruh nyari variansi. Nah, sebelum nyari variansi berarti kita nyari EX kuadratnya dulu. Tadi kan yang pertama EX atau momen turunan T. Nah, berarti EX kuadrat itu sama dengan momen turunan keduanya, turunan kedua T. Tadi kita udah punya turunan pertama. Jadi jangan dikerjain dari awal lagi ya. Nah, jangan dikerjain dari sini. Jangan dikerjain dari 2/3 E pangkat T, tapi kita kerjain dari momen turunan T. Nah, turunan T-nya kita biar lebih gampang. Ini momen turunan T-nya 2/3 E pangkat T ditambah 4 E pangkat 2T ditambah 6/27 dikali E pangkat 3T. Nah, kemudian momen turunan 2-nya, kita turunin lagi dari sini. Ini tetap 2/3 E pangkat T tambah 4/9, ini berarti turun 2-nya dikali 2 E pangkat 2T ditambah 6/27. Nah, 3-nya turun lagi dikali 3 E pangkat 3T. Nah, berarti momen kedua T-nya sama dengan, ini tinggal kita kalikan. 2/3 E pangkat T ditambah 8/9, ini 4 kali 2, 8/9, E pangkat 2T, ditambah 6 kali 3, 18/27, E pangkat 3T. Nah, berarti T dengan 2/3, E pangkat 0, tambah 8/9, E pangkat 0, tambah ini kita jumlahkan. 2/3 tambah 8/9 tambah 18/27, sama dengan 20/9.
Nah, berarti kita udah bisa dong nyari varian X-nya. Jadi varian X-nya X kuadrat ini, X kuadrat 20/9 dikurangi X rata-rata kuadrat 4/3 kuadrat sama dengan 4/9. Bisa ya kira-kira? Ini masih gampang loh, masih apa namanya, fungsi diskrit. Ada yang mau tanyakan? Lanjut, Kak. Lanjut Kak, masih gampang Kak. Oke, masih anget ya. Waduh, ini udah kayak ular nih soal berikutnya. Jadi ini tuh saya tuh kalau sedikit cerita aja ya. Kalau ada misalkan saya ini ngambil pengantar probabilitas. Jadi kan dulu banyak nih teman-temannya. Saya udah lulus duluan nih, terus teman-teman yang lain belum ada yang lulus. Nah, mereka ikutan ujian ulang, ujian SWO. Nah, terus biasanya soal-soalnya mereka bawa pulang, jadi mereka bisa tahu kira-kira ini bener nggak. Nah, biasanya mereka ngasih ke saya soal-soalnya, tolong dong kerjain, nanti ini bener nggak kira-kira yang tadi mereka kerjain itu bener nggak. Jadi saya kumpulin nih soal-soal, lumayan kan buat pembelajaran. Tapi yang saya tahu kemarin saya ada ngajar beberapa teman saya juga yang pengantar probabilitas, yang pas take home exam itu, yang THE. Ini soal fungsi pembangkit momen ini dihilangin loh, jadi soalnya cuma 3. Soal EVM ini nggak ada. Padahal pas ujian langsung, pas ujian offline, ini soal EVM ini ada. Jadi soal pengprob itu ada 4, kalau pas ujian offline. Nah, pas ujian THE ini paling enak banget, soalnya cuma 3, cuma soal peluang, soal fungsi densitas yang kayak kemarin tugas 2 itu, nanti soal terakhirnya rantai Markov. Jadi soal EVM ini dihilangkan sebenarnya dari soal ujian THE. Nggak tahu deh kalau untuk semester ini. Nah, ini ya beberapa soal yang saya kasih ya dari teman-teman saya. Ada yang ikut SWO, ada yang ngulangnya sampai 2 kali nih fungsi pengantar probabilitas ini. Saya juga bingung nih pengprob ini kenapa banyak yang merasa kesulitan. Nah, di sini kita punya fungsi lagi ya, andaikan diketahui. Ini kita udah punya fungsi pembangkit momennya. Kalau tadi kan kita disuruh nyari fungsi pembangkit momennya, tapi ini diketahui fungsi pembangkit momennya dari variabel random momen xt. Pangkat 5t ditambah 4t kuadrat. Ini sebenarnya soalnya rada-rada rumit ya. Nah, tentukan fungsi pembangkit momen variabel random y sama dengan 1/2 dikali x dikurangi 5. Nah, karena di sini kita andaikan di sini fungsinya itu independen antara x dan y, nah berarti di sini kita melihat ke si momen t-nya di sini. Nah, y sama dengan 1/2x dikurangi 5/2. Ini saya urai ya. Nah, ini sama seperti ini. Jangan ada yang nanya gini, misalkan ada berapa ya yang masih bingung. Misalkan 2/3 x ditambah 1. Ini masih aja ada yang bingung. Kak, itu gimana caranya? Ya kita tinggal kalikan aja 2/3 x ditambah 2/3. Masa penguraian gini aja? Setengah x dikali dikurangi setengah dikali min 5, 5/2. Nah, untuk penguraian ini saya urai aja ya. Nah, kemudian yang pertama, tentukan fungsi pembangkit momen variabel random y. Ini kan yang diketahuinya x. Nah, ini kita disuruh nyari variabel random y. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Momen xt sama dengan, ini kan rumusnya, dikali pangkat tx. Sama tadi momennya pangkat 5t ditambah 4t kuadrat. Nah, di sini momen y-nya sama dengan 1/2 dikali x dikurangi 5. Ini saya kalikan 2 supaya lebih mudah ya. Nah, sama dengan 2y. Nah, jadi ini supaya pindah ruas ya. 2y sama dengan x dikurangi 5. Jadi setengah kali 2 ini 1 ya. Tinggal x dikurangi 5. Atau x sama dengan 2y ditambah 5. Supaya ini jadi variabel x-nya di sini. Supaya yang diketahui itu x. Atau fy sama dengan x sama dengan 2y ditambah 5. Coba sampai sini bingung nggak? Karena sebenarnya perhitungan-perhitungan sederhana itu yang bikin teman-teman di sini banyak yang kurang teliti ya. Ini kan awalnya y sama dengan 1/2 x dikurangi 5. Saya kalikan 2 supaya menghilangkan si 1/2 ini. Nah, jadi 2y ini semua ya, ruas kiri kanan kita kalikan 2, 2y sama dengan x dikurangi 5. Atau x sama dengan 2y ditambah 5. Atau fy sama dengan x 2y ditambah 5. Nah, paham ya kira-kira sampai situ ya. Nah, kemudian kita disuruh nyari momen.
momen dari fungsi Y ini. Momen YT atau M. M ini sama aja ya, fungsi pembangkit momen. M YT sama dengan, ini kan rumusnya. Ini rumus dari untuk fungsi kontinu. Integral minta hingga sampai tak berhingga, E pangkat TY, atau ini tergantung variabelnya ya. Kalau X berarti E pangkat TX dikali Fx dx. Nah, karena ini variabelnya Fy, berarti kita E pangkat T dikali Y, dikali Fy dy. Kalau variabelnya A, berarti E pangkat TA dikali FA dA. Tergantung ya, tergantung variabelnya apa yang ingin kita cari. Nah, kita pakai integral. Integralnya ini lumayan rumit ya, karena ini fungsi eksponensial, ini saya pakai integral parsial, integral UDV. Kenapa sih Kak ada integral di mana-mana? Karena integral itu aplikasinya ada di mana-mana, sampai semester akhir pun bakalan ketemu terus sama integral. Jadi ngitung integralnya hati-hati, dipelajarin lagi cara-cara integralnya. Di sini pada ambil kalkulus 2 kan, udah pasti dikit-dikit bisa lah ngitung integral. Nah, ini kan fungsinya fungsinya fungsi eksponensial. Jadi saya pakai integral parsial ya. Dan di sini saya pakai integral UdV sama dengan UV dikurangi integral V du. Ini rumus dari mana Kak? Ini rumus integral parsial. Harus tahu nih. Ini kita sudah memasuki pengaplikasian, aplikasi dari integral tersebut. Nah, kalau di kalkulus kan kita cuman tentukan integral dari berapa. Sebenarnya ada sih di kalkulus yang ngitung luas daerah atau volume benda, itu kan sama, itu sudah masuk ke pengaplikasian ya. Nah, di sini juga sama, integral ini kita aplikasikan untuk mencari fungsi pembangkit momen yang berupa distribusi kontinu. Nah, di sini misalkan yang pertama, ini kita masukin dulu ya angkanya ya. Integral minta hingga sampai tak berhingga. Nah, kemudian 2Y, ini D, 2Y dikali E pangkat TY, atau kalau mau gini, E pangkat TY dikali 2Y ditambah 5. Jadi kita gini dulu. Ini ada yang ruang kosong. E pangkat TY, ini itu udah saya urai ya. Dikali Fy-nya 2Y ditambah 5. Nah, ini kan awalnya gini. Awalnya integral minta hingga sampai tak berhingga E pangkat TY. Nah, ini E pangkat TY. Nah, integral minta berhingga sampai tak berhingga dikali Fy. Fy-nya ini. Fy-nya 2Y ditambah 5. Ini udah saya urai ya. 2Y dikali E pangkat TY ditambah 5 dikali E pangkat TY dy. Nah, kemudian kita integralkan parsial. Misalkan U sama dengan 2Y. U sama dengan 2Y. Du berarti 2 dy. Nah, kemudian V-nya E pangkat TY. Nah, berarti V-nya sama dengan 1/T dikali E pangkat TY. Nah, berarti integral UdV sama dengan 2/T dikali Y dikali E pangkat TY dikurangi 2/T dikali E pangkat TY dy. Nah, integral UdV. Nah, sama dengan 2/3 Y dikali E pangkat 3Y dikurangi 2/3, ini udah kita integral ya, dikali 1/3 E pangkat TY, atau 2/T E pangkat TY dikali Y dikurangi 1/T. Nah, ini kita masukkan, ini sudah kita integral parsialkan. Nah, biasanya kalau integral, caranya integral parsial saya taruh di sebelah sininya ya, jadi saya nggak langsung nulis di bawah sini, tapi saya pisahkan di sini. Saya pisah di sini. Nah, kemudian ditambah 5, ini kan baru yang ini doang nih, baru yang integral parsialnya yang ini doang, 2Y dikali E pangkat TY. Ininya tetap kita masukin tambah 5/T, ini kita integralkan 5/T E pangkat TY, batasnya minta hingga sampai tak berhingga. Nanti momen T-nya, nah ini kita masukkan 2/T E pangkat, nah ini tambah dengan tak berhingga, dikali tak berhingga dikurangi 1/T, ditambah. Ini yang berarti yang variabel Y-nya ya, yang kita masukin tak berhingganya, tambah 5/T E pangkat tak berhingga. Di sini tak berhingganya kita sama dengan kan 0. Nah, berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, berarti fungsi EPM-nya atau momen T-nya, momen T dari variabel random Y itu sama dengan 0. Padahal hasilnya 0, tapi caranya lumayan panjang, lumayan ribet. Kalau nanti teman-teman boleh pelajari lagi kalau ada perhitungan yang salah di sini, nanti boleh kasih tahu saya. Nah, ini sama, kita cari rata-rata, kemudian dicari juga variansinya. Nah, untuk rata-ratanya E dikali 1/2X dikurangi 5/2. Ini kita balik lagi ke
X ini ya, 1/2X dikurangi 5/2. Nah, ini kan Y-nya tadi fungsinya terdefinisinya 1/2X dikurangi 5/2. Nah, sama dengan 1/2. Nah, ini kita keluarkan konstanta 1/2-nya, EX dikurangi 5/2. Nah, kemudian kita cari dulu X-nya. Diketahui momen T-nya ini, momen X-T-nya, E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. Ini kita kembali ke definisi momen X-T yang pertama. Nah, berarti momen turunannya, ini kita turunin dulu. Ini kan kita lagi berbicara si X ya. Nah, berarti 5 ditambah, nah ini 2 kali 4 kan 8. 8T, E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. Ini kita turunin ya. Nah, turunan fungsi eksponensial. Kita turunin sama dengan ini, 5 ditambah 8T, E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. 5 dari sini, 5, kemudian ininya. Jadi kita turunin si pangkatnya. 5T kita turunkan jadi 5 kan, ditambah 4T kuadrat kita turunkan jadi 8T. 5 tambah 8T, E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. Nah, berarti EX-nya itu sama dengan momen turunan pertama. Nah, momen turunan pertama X-nya ini kan. Nah, kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0. 5 tambah 8 kali 0, 0. E pangkat, ini udah 0 kan udah pasti. 5 kali 0 tambah 4 kali 0 kuadrat, 0. Sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan ke definisi si ini. Si FY. Nah, EY-nya ini kan tadi sama dengan 1/2 EX dikurangi 5/2. Nah, EX-nya kita udah ketahui, 5. Nah, 1/2 dikali 5 dikurangi 5/2 sama dengan 5/2 dikurangi 5/2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau soal model yang begini kita agak random ya ngerjainnya. Kita utak-atik, kita bolak-balik. Nah, untuk variannya juga sama. Nah, ini EX kuadrat kan ini rumus varian ya, EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Nah, kita cari dulu EX kuadratnya. Carinya dari mana? Dari sini. Ini kan kita udah punya momen pertama X. Momen pertama X kita turunkan jadi momen kedua. Nah, ini kan EX kuadrat berarti momen keduanya ya. Nah, ini kita turunkan, berarti ini 5 kita turunkan nggak ada habis. Ini tinggal sisa 8 dikali E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. Jadi ini kita turunin dulu si yang bawah ya, yang bukan pangkat. Nah, kemudian ditambah. Sekarang kita turunkan yang pangkatnya. 5 ditambah 8T kuadrat ini dikali E pangkat 5T ditambah 4T kuadrat. Nah, ini berarti momen keduanya. Kemudian kita masukkan T sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja 8 dikali E pangkat 0 ditambah 5 tambah 0 kuadrat E pangkat 0. Berarti sama dengan 8 ditambah 5 kuadrat. 8 tambah 25 sama dengan 33. Nah, berarti varian X-nya dari sini. 33 dikurangi 5 kuadrat. Nah, ini 33 ini EX-nya ya. EX-nya 5. 33 dikurangi dengan 33 dikurangi 25 8. Nah, ini kan baru varian X. Nah, kita nyarinya varian Y. Nah, varian Y berarti sama dengan varian 1/2X dikurangi 5/2. Nah, 1/2 kuadrat varian X. 1/2, ini varian X-nya sama dengan 8. Nah, 1/4 dikali 8. Dari sini 1/2 kuadrat sama dengan 1/4. 1/4 kali 8 sama dengan 2. Berarti variansi Y-nya sama dengan 2. Agak lumayan ya. Ini juga nomor terakhir sama modelnya seperti yang nomor ini, yang nomor kedua ini. Ini modelnya sama yang diketahui momen T-nya, momen X-T-nya. Ini caranya sama ya yang nomor terakhir ya. Ada yang mau tanyakan? Lanjut, Kak. Mudah-mudahan sih soalnya nggak ribet ya, soal-soal yang ada di tabel. Soalnya soal saya dulu juga gampang. Kalau ini udah bervariasi kan. Nah, ini juga sama, momen X-T-nya diketahui, E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Nah, ini, E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Nah, di sini diketahui juga, di sini kita disuruh nyari momen dari Y. Nah, Y-nya 1/4 X dikurangi 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, model-model soal UT itu nggak pernah berubah. Nah, malahan ini soal soal pengantar probabilitas ini malah dikurangi. Soal fungsi pembangkit momennya nggak dibawa. Nah, ini teman-teman perhatiin. Ini sama kan, Y sama dengan 1/2 X dikurangi 4X dikurangi 3. Jadi alhamdulillah teman-teman saya yang ngulang itu, nah alhamdulillah bisa. Jadi kalau saya dulu ya sama teman-teman saya tuh
karena kita soalnya ujiannya itu offline, jadi mau nggak mau setelah ujian itu kita tulis soalnya. Kalau sekarang kan enak THE, soalnya bisa dipegang sendiri. Kalau dulu mau nggak mau ditulis soalnya. Jadi kalau kita ngulang, ya udah kita udah mempelajari, udah tahu nih model soalnya begini. Jadi otomatis ujian berikutnya pasti bisa. Nah, karena di sini teman-teman THE sebenarnya lebih beruntung ya. Jadi jangan banyak ngeluh, tutornya begini-begini, ya udah dijalanin aja. Tutornya begini. Yang penting kita paham sama mata kuliahnya. Kak, nggak paham juga, tutornya begini juga. Ya udah tanya yang bisa ngebantuin, tanya yang lebih paham. Tuh, pokoknya nyari cara sendiri supaya kita bisa lulus mata kuliah itu, jangan sampai ngulang. Udah ngulang kan rugi, belajar lagi dari awal, belum mata kuliah yang lain yang baru kita ambil, belum biayanya, ada biaya lagi kalau kita ngulang. Jadi teman-teman di sini, ya saya tahu ya di sini mungkin ada yang kerja juga, ada yang ngurus rumah tangga juga, tapi ya itu tergantung sama usaha kitanya. Jadi kita juga berusahanya harus lebih keras. Kita lanjut ya, nomor terakhir nih kayaknya. Ya habis. Ini nomor terakhir sama seperti soal yang tadi, ini fungsi Y-nya sama dengan 1/4 dikali X min 3. Atau kalau kita urai jadi 1/4 X dikurangi 3/4. Hitunglah min atau rata-rata dari Y. Nah, kita cari dulu momennya ya. Momen dari YT. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, diketahui momen X sama dengan E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Nah, kemudian Y-nya itu 1/4 X dikurangi 3/4. Nah, ini kita kalikan 4 supaya fungsi Y-nya itu lebih gampang ya. X sama dengan 4YT. Jadi nanti pas kita nyari min dan variansinya itu kalau kita sudah rubah jadi fungsi X ini kita lebih gampang. Tapi di sini fungsi ini tetap fungsi Y, tapi kita definisikan sebagai X sama dengan 4Y ditambah 3. Nah, untuk mencari momen YT-nya, ini tetap kita pakai fungsi kontinu. Kalau tadi kan soal yang pertama itu jelas ya, nilai. Nah, kalau ini nggak ada nilai jelasnya, nilai batas X-nya, berarti kita pakai kontinu, fungsi kontinu, berarti pakai integral. Nah, sebenarnya rumusnya sama seperti fungsi diskrit. Kalau fungsi diskrit kan tadi pakai sigma, kalau yang fungsi kontinu kita pakai integral. Nah, ini rumusnya E pangkat TY dikali FY DY. Nah, berarti integral min hingga sampai tak berhingga E pangkat TY. Nah, ini fungsi Y-nya 4Y ditambah 3. Nah, E pangkat TY dikali 4 ya tambah 3 DY. Nah, kita pakai integral parsial lagi. Ini integral parsialnya, nah dari sini ya. Ini yang diintegral parsial. Ini integral parsialnya dari sini. Kasih tahu ya di grup ya. Kita dapat 4/T dikali E pangkat TY dikali Y dikurangi 1/T. Nah, ini kemudian kita integralkan. 3/T E pangkat TY. Ini batasnya min tak berhingga sampai tak berhingga. Ini tetap sama sebenarnya jawabannya 0 juga. Nah, kemudian dicari Y-nya. Sama seperti nomor sebelumnya. Nah, tadi kan di sini fungsinya 1/4 X dikurangi 3 ya, Y-nya. Nah, berarti kita keluarkan 1/4 EX dikurangi 3/4. Nah, kita cari EX-nya. Carinya dari momen yang diketahui. Momen X-T sama dengan E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Berarti turunannya 3 ditambah 2 kali 8, 16T. Turunan jangan sampai salah ya. Dikali E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Nah, kita masukin nilai X-nya sama dengan 0. Nah, berarti momen X kan sama dengan momen turunan 0. Nah, berarti 3 di 0 ini kan. Nah, berarti kan 3 ditambah 16 kali 0 udah habis ya. 0, 3 dikali EY-nya. Nah, ini kan EY-nya tadi kita definisikan sebagai 1/4 EX dikurangi 3/4. Nah, berarti 1/4 EX-nya berapa tadi? EX-nya nilai minnya itu 3. 1/4 dikali 3 dikurangi 3/4 sama dengan 3/4 dikurangi 3/4 sama dengan 0. Nah, berarti minnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari variansi. Nah, variansinya kita cari dulu EX kuadratnya. Nah, sama dari momen turunan ini kita turunkan. Berarti kan 16 E pangkat 3T ditambah 4. Nah, dikali tambah 3 ditambah 16 T kuadrat. Nah, di sini dikali E pangkat 3T ditambah 8T kuadrat. Nah, berarti kita masukkan 0 ya. T sama dengan 0. 16 E pangkat 0 tambah
3 kuadrat. Nah, ini udah habis 0 dikali E pangkat 0. 16 tambah 9 sama dengan 25. Jadi varian X-nya EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. 25 dikurangi. Ini 3 kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi varian Y-nya, ini belum selesai ya, sampai varian X kita yang dicari itu varian Y. Varian Y-nya berarti varian 1/4X dikurangi 3/4. Atau 1/4 kuadrat varian X. Nanti 1/4 kuadrat, 1/16 dikali varian X-nya berapa? 16. 1/16 kali 16 sama dengan 1. Jadi varian dari Y-nya itu sama dengan 1. Udah cukup ya soalnya? Nanti boleh dihitung lagi ya soal-soal ini. Mudah-mudahan sih yang keluarnya yang terdefinisi ya, yang fungsi binomial, Poisson, itu kan udah ada tuh rumusnya. Rumus sama jawabannya kan udah ada di modul. Kalau tutornya baik ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi besok diskusi 6 ini tentang fungsi pembangkit momen. Yang soal terakhir itu Kak, yang varian 1/4 jadi 1/4 pangkat 2 itu gimana sih? Ini. Betul. Rumusnya ya? Ini kan rumusnya. Ini kan kita varian Y-nya. Y-nya kan ini. Y-nya itu kan ini nih, 1/4 X dikurangi 3. Kalau varian kan berarti kayak ini, X kuadrat dikurangi X pangkat 2. Berarti kalau varian itu biasanya kan ini dikuadratkan kan nilai X-nya. Berarti 1/4 kuadrat, ini kita keluarkan, dikali varian X. Jadi ini nggak usah dibawa, langsung aja ini, kita kuadratkan. Sama seperti soal yang ini. Nah, ini juga sama. Berarti kan 1/2 kuadrat dikali varian X. Gitu. Itu rumusnya. Oke Kak, terima kasih. Oke. Mudah-mudahan jangan keluar ya yang ini. Ini buat pembelajaran aja. Ya kalau keluar tinggal lihat aja contoh di sini. Ada lagi yang mau tanyakan? 2 menit lagi terakhir. Udah habis ya mungkin ya. Oke, nanti saya share ya soal ini ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa ya mengerjakan soal-soal diskusi dan diskusi tuton dan tugas-tugas berikutnya. Mudah-mudahan juga nanti bisa ngerjain soal UAS. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.